Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Anugrah Rizky dengan nomor NIM 02010053 akan mempresentasikan tugas mandiri rekayasa dan manajemen pantai dengan judul Analisa Kerusakan di Pantai Kasih, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita ke materi yang akan saya jelaskan. Kita akan melewati kata pengantar dan segala lainnya. Berikut hasil saya. Yang pertama, deskripsi lokasi. Pantai Kasih ini terletak di Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Pantai Kasih ini berada di kawasan destinasi wisata yang beberapa aktivitas pelayaran yang ada di Lembar. Penilaian kerusakan pantai dilakukan di sepanjang Pantai Kasih. Bisa dilihat dari tangkapan layar dari Google Apps saya. Yang kedua, kita ke permasalahan umumnya. Permasalahan umum di Pantai Kasih ini berdasarkan hasil survei saya adalah bangunan atau rumah dan fasilitas umum ini terlalu dekat dengan garis pantai, dan untuk fasilitas yang ada di sekitar Pantai Kasih ini sangat minim seperti toilet dan tempat sholat. Yang ketiga, metode penilaian kerusakan pantai saya ini menggunakan prosedur Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 8/SE/N/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang pedoman penilaian kerusakan pantai dan prioritas penanganannya. Berikut adalah bagan alir proses penilaian kerusakan pantai saya. Pertama-tama kita akan mulai. Setelah itu kita melakukan persiapan. Setelah itu kita menuju lokasi pantai yang dinilai. Setelah itu kita melakukan penilaian kerusakan pantai, dan kerusakan pantai ini saya melakukannya dibagi menjadi 3, yaitu uraian kerusakan lingkungan, yang kedua uraian kerusakan erosi atau abrasi dan kerusakan bangunan, dan terakhir uraian kerusakan sedimentasi. Setelah itu saya melakukan pemungutan angka kerusakan. Selanjutnya penentuan tingkat kepentingan. Selanjutnya prioritas penanganan. Selanjutnya adalah urutan prioritas, dan terakhir selesai. Berikut analisis dan pembahasan hasil saya. Penurunan tingkat pantai dihitung berdasarkan dari hasil pengamatan di lapangan yang saya lakukan. Melakukan bobot yang ada sesuai dengan tingkat kerusakan Pantai Kasih berdasarkan lokasi dan penyebab dikategorikan pada tabel 4.1. Berikut adalah tabelnya setelah saya lakukan survei. Bisa dilihat bobot tingkat kerusakannya dibagi menjadi 3, lingkungan, erosi dan atau abrasi, dan sedimentasi. Yang pertama di sini adalah di L1, kerusakan pada pemukiman dan fasilitas umum. Di sini tidak terlalu parah, menjadikan bobotnya itu 50. Dan L2 dan L3-nya tidak ada. Dan L4-nya di sini cukup besar, yaitu menurunnya kualitas perairan pantai karena pencemaran. Di sekitar perairan pantai tersebut banyak sekali sampah yang mengambang di area pantai tersebut. Selanjutnya yang kelima, menurunnya kualitas air tanah karena intrusi air laut. Ya, di situ menurunnya sedikit sehingga bobotnya menjadi 50. Dan L6 sampai L8 tidak ada bobotnya. Yang kedua, erosi atau abrasi dan kerusakan bangunan berbobotnya 50 di EA1, yaitu perubahan garis pantai. Karena perubahan garis pantainya tidak terlalu signifikan, masih biasa saja dari tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi ini terjadi di muara karena tidak ada muara di Pantai Kasih yang saya survei, jadinya bobotnya tidak ada. Dan koefisien bobot tingkat kepentingannya adalah 1,50.
Selanjutnya adalah penentuan bobot akhir dan prioritas kerusakan pantai, bisa dilihat di tabel 4.2 di bawah ini. Berikut adalah hasilnya. Bobot tingkat pantai tadi dari lingkungan, erosi, abrasi, dan sedimen. Di lingkungan ini kita jumlahkan menjadi angkanya yaitu 200 dengan kode L, dan erosi abrasi adalah 50 dengan kode EA, dan sedimentasi tidak ada, dan koefisien bobot tingkat kepentingan adalah 1,5. Berikut bobot akhirnya adalah di tingkat lingkungan yaitu 300 dengan prioritas A amat sangat diutamakan. Yang kedua di erosi atau abrasi dengan bobot akhirnya 75 dengan prioritas E tidak diutamakan, dan di sedimentasi tidak ada. Dan pada tabel di atas bobot akhir yang diprioritaskan adalah yang terbesar, yaitu dipakai 300 dengan prioritas penanganannya A amat sangat diutamakan. Analisis faktor penyebab kerusakannya yaitu kerusakan kawasan pantai sendiri pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan tersebut terjadi penurunan kualitas air laut dan menurunnya kualitas air tanah karena intrusi air laut. Rekomendasi prioritas penanganannya, yang pertama itu bisa penanganan intrusi air laut ke air tanah dengan tujuan menjaga air tanah agar tidak tercemar air laut. Cara-caranya adalah mengurangi pengambilan air tanah berlebihan, batasi penggunaan sumur bor dalam, gunakan air permukaan atau sistem penyediaan air yang bersih, membuat sumur resapan dari change well, meningkatkan pengisian ulang air tanah saat musim hujan. Selanjutnya menurunkan tekanan air laut yang masuk ke daratan. Selanjutnya penanaman vegetasi penahan intrusi. Selanjutnya menanam pohon mangrove cemara laut di daerah pantai. Yang terakhir, akar tanaman membantu menyerap air laut secara alami. Penanganannya yang lain adalah penurunan kualitas air laut, mencegah pencemaran air laut, dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Yang ketiga adalah penanganan abrasi laut. Tujuannya adalah menghentikan pengikisan pantai dan menjaga garis pantai tetap stabil. Yang terakhir, penanganan kenaikan muka laut sea level rise dengan tujuan melindungi kawasan pesisir dari risiko banjir rob dan genangan permanen. Dan selanjutnya, pendapat atau wawancara responden. Saat saya melakukan survei untuk melakukan wawancara, saya hanya bisa melakukan 5 orang, karena saat saya melakukan survei itu di hari kerja, sehingga sepi pengunjung. Cuma warga-warga yang ada di sekitarnya, tetapi warga yang ada di sana merasa takut atau menolak untuk diwawancarai, sehingga saya hanya dapat mewawancarai 5 orang saja. Yang pertama, di sini saya memilih Ibu Sahuni, umurnya 42 tahun, profesinya sebagai pedagang. Kedua adalah Ibu Sakiah, umur 53 tahun, profesi sebagai pedagang juga. Ada Mbak Devi juga, berumur 16 tahun, berprofesi sebagai pedagang. Dan Pak Aminullah, berumur 64 tahun, sebagai nelayan. Dan terakhir, Mas Mahyudin, umur 33 tahun, profesi penanggung jawab parkir di Pantai Kasih tersebut. Rata-rata di setiap saya wawancara ini, kasusnya sama, yaitu tentang sampah yang ada di sekitar kawasan pantai tersebut dan air laut yang sering kotor oleh sampah. Bisa dilihat dari hasil saya, kebanyakan di sini adalah hasilnya itu tentang pencemaran air laut dan sampah yang ada di sekitar kawasan pantai tersebut.
Nah, sekian dari presentasi saya. Dan bisa dilihat ini adalah lampir-lampirannya. Ini adalah kawasan pantai Kasih yang sudah saya survei. Di sini adalah sepi pengunjung dan banyak kapal-kapal yang bersandar. Berikut adalah orang-orang yang sudah saya wawancarai. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.